Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby Valentine Samosir dari kelas 12E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa materi jaringan komputer dengan judul Membangun Jaringan LAN di Kantor. Nah, bagaimana sih cara membuat jaringan LAN tersebut? Nah, sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan topik-topik apa saja yang akan dibahas. Nah, topik pertama adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat jaringan tersebut. Yang kedua, skema topologinya. Ketiga, pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulannya. Kita masuk ke topik pembahasan pertama, alat dan bahan. Nah, alat dan bahan apa aja? Yang pertama ada modem. Modem itu apa? Yaitu modem adalah perangkat yang menghubungkan jaringan lokal ke penyedia layanan internet ISP. Jadi, modem ini yang mengubah sinyal digital dari router menjadi sinyal yang dapat diterima oleh ISP dan sebaliknya. Intinya, modem inilah yang akan menyediakan internet dari penyedia layanan internet. Alat yang kedua, kita butuhkan router. Router adalah perangkat yang mengarahkan data antara jaringan lokal dan internet. Nah, router ini yang membagi koneksi internet dari modem tadi ke berbagai perangkat di jaringan lokal tersebut dan menangani pengamatan IP. Nah, alat ketiga kita butuhkan adalah switch. Switch adalah perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat di jaringan lokal dengan menggunakan kabel Ethernet atau kabel UTP yang kita gunakan. Nah, switch inilah yang akan menerima data dari router dan mendistribusikannya ke perangkat yang terhubung. Jadi ada beberapa perangkat-perangkat yang terhubung. Nah, perangkat apa sih yang terhubung? Nanti akan dijelaskan. Lalu ada access point. Nah, access point ini adalah perangkat yang menyediakan koneksi WiFi. Kayak misalnya di rumah kita WiFi itu ya berarti access point ini. Nah, access point inilah yang akan menghubungkan perangkat nirkabel atau intinya tanpa kabel ya, seperti ponsel dan tablet ke jaringan lokal. Jadi kita bisa berinternet ya. Nah, alat berikutnya adalah kabel UTP. Kabel UTP yaitu kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Nah, seperti modem, router. Misalnya kita menghubungi modem ke router, kita pakai kabel UTP. Nah, dihubungkan secara fisik pada jaringan LAN. Lalu, perangkat komputer seperti PC dan laptop. Nah, perangkat komputer ini adalah perangkat yang terhubung ke jaringan untuk mengakses internet, untuk berbagi file, dan berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan. Jadi, si perangkat komputer inilah yang akan dicolokkan ke switch gitu dengan kabel UTP. Next ada ponsel. Ponsel seperti yang kita tahu adalah perangkat nirkabel atau tanpa kabel yang terhubung ke access point tadi untuk mengakses internet. Lalu ada RJ45 atau ini tuh konektor ya, jenis konektor yang digunakan pada kabel UTP untuk menghubungkan perangkat jaringan, nah seperti komputer, router, switch, dan modem. Jadi di ujungnya itu diberikan konektor agar bisa terhubung. Yang berikutnya ada tang crimping. Tujuannya untuk memotong kabel untuk memasang konektor RJ45 juga menggunakan tang crimping ini. Yang terakhir adalah kita butuhkan tester LAN. Nah, LAN tester ini berfungsi untuk menandakan apakah kabel yang digunakan ini tidak bermasalah, apakah kondisinya masih bagus, dan untuk mengeceklah bagaimana kondisi si kabel tersebut. Di sini saya membuat total rencana biaya awal sekitar 64.500 dengan di dalamnya kabel UTP-nya ini hanya 1 meter ya perhitungannya. Di bawah sini juga saya sudah menterterakan berapa sih harga di pasarannya. Nah, kita masuk ke skema topologi jaringan di kantor. Di sini jika kita bisa lihat bahwa skema yang digunakan itu adalah skema topologi star nih, karena dia memusatkan pada satu titik aja, yaitu kita bisa lihat. Nah, bagaimana sih penjelasannya? Di sini saya akan membahasnya. Itu saya akan menjelaskan bagaimana perencanaan jaringannya. Pertama, kalau dalam sebuah kantor kita harus analisis dulu nih kebutuhan kita butuh apa aja. Kita lihat nih. Di sini saya membuat 3 PC, terus ada 2 laptop dan 2 handphone. Lalu di sini juga harus
diperhatikan juga untuk penggunaan kabelnya dan tata letak dari masing-masing perangkatnya agar kabelnya itu tidak terlalu pendek atau terlalu panjang dan sehingga rapih. Lalu masuk ke dalam pemasangan. Caranya adalah kita lihat di sini. Kita sambungkan nih kabel dari modem ini ke router. Tentunya dengan kabel OTP. Nah, tujuannya apa sih? Kan kita tahu ya kalau modem itu terhubung ke penyedia layanan internet nih, yang ini. Dan dia akan menerima sinyal dari internet lalu menerjemahkannya. Di sini diterjemahkan ke format yang bisa dipahami oleh perangkat dalam jaringan lokal ini. Lalu sudah terhubung nih ke router. Kalau sudah, lalu dari router ini disambungkan ke switch dengan konektor. Nah, router inilah fungsinya untuk menerima sinyal internetnya tadi, sehingga dia mengarahkan lalu lintas data antara modem ke perangkat dalam jaringan. Lalu ketiga, pemasangan switch. Nah, kita letakkan switchnya ini di tempat yang strategis dan mudah diakses. Nah, kalau ini di tengah ya. Nah, berikutnya adalah melakukan penarikan dan instalasi kabel. Nah, kita siapkan kabel UTP dan jalankan kabel dari switch ini ke setiap perangkat, baik ke laptop, baik ke 3 PC ini, dan kita gunakan pengukur kabel ya, dan alat pemotong atau tangki crimping untuk memastikan kabel yang kita gunakan itu udah cukup panjang dan rapi. Berikutnya, kita pasang konektor RJ45 dengan cara dikrim tadi di ujung kabel UTP-nya itu kita berikan konektor RJ45 tentunya dengan alat crimping. Lalu step berikutnya kita melakukan koneksi perangkat. Kita hubungkan kabel ke switch dengan cara masukkan kabel yang udah terpasang konektor RJ45 tadi ke port yang sesuai di switch. Misalnya kita taruh di port kedua nih. Lalu di ujung kabel lainnya itu disambungkan ke port di perangkat komputer, di perangkat PC, di perangkat tablet misalnya, atau di perangkat lainnya gitu ya. Nah, sekali lagi, jadi apa sih fungsi keterhubungannya router ke switch ini? Jadi si switch ini menerima data dari router nih dan ngarahin data tersebut ke perangkat-perangkat yang terhubung sama dia. Dia ngarahinnya ke perangkat yang sesuai gitu ya, dengan berdasarkan alamat perangkatnya. Jadi dia udah spesifik. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi jaringan. Di sini saya sudah membuat dan mengetikkan alamat IP address-nya. Di sini kita atur IP address-nya pada setiap perangkat. Kalau udah diatur nih, kita melakukan pengujian koneksi. Tes koneksi ini dengan menggunakan perintah ping untuk memeriksa konektivitas antara perangkat. Mengeceknya tuh bisa ke CMD, lalu kita jalankan perintah ping. Untuk memastikannya lagi, kita harus bisa pastikan nih perangkat itu bisa saling berkomunikasi, karena itu kan tujuannya dengan menguji transfer data. Kita coba nih mentransfer file atau melakukan aktivitas lain untuk memastikan kecepatan dan stabilitas jaringannya. Oh ya, dan di sini ada yang belum saya jelaskan, yaitu dari router disambungkan kepada access point. Di sini access point itu terhubung ke router secara dengan kabel UTP. Router ini jadi router ini kan tadi yang menghubungkan kita ke internet. Nah, setelah terhubung, si access point ini akan membuat jaringan WiFi yang bisa dideteksi oleh perangkat seperti smartphone, laptop, ataupun tablet. Lalu sinyal WiFi-nya itu bisa dipilih oleh perangkat kita tadi yang akhirnya terhubung dan bisa mendapat internet. Dan ada lagi yang berikutnya adalah penggunaan LAN tester di skema ini. Jadi LAN tester kan berfungsi tadi untuk menandai apakah kabel yang kita gunakan ini aman aja, tidak bermasalah. Nah, kalau memang misalnya kita cek nih kabelnya terus kondisinya itu masih bagus, maka kita bisa melanjutkan instalasi. Nah, kalau memang ternyata tidak, maka kita tinggal ganti kabel dengan yang kondisinya lebih bagus. Kesimpulan dari skema tadi. Jadi, secara singkatnya, pertama, modem ini akan terhubung ke router. Lalu, router ini terhubung ke switch dan ke access point.
Nah, dari switch ini akan terhubung ke PC dan laptop. Berikutnya, akses point ini yang akan menyediakan WiFi untuk ponsel, untuk laptop bisa juga. Lalu dengan topologi seperti ini, semua perangkat di jaringan itu, baik PC, laptop, dan ponsel bisa saling berkomunikasi dan mengakses internet dengan efisien. Nah, akhirnya selesai sudah penjelasan materi jaringan komputer di sebuah kantor. Sekarang saya sudah membuat beberapa soal tentang jaringan komputer yang dapat dilihat di sini. Saya membuat 6 soal. Nah, cukup sekian pembahasan materi PowerPoint saya mengenai jaringan komputer di sebuah kantor. Nah, itu saja yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.